Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras, ini sebesar 10 kg per bulan. Halo, selamat malam pemirsa. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Siap menyambut tahun baru di tahun 2025. Mengawali tahun 2025, pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan seperti kenaikan upah buruh 6,5% hingga paket stimulus ekonomi. Pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana dengan dampak bagi perekonomian Indonesia? Langsung saja kami ajak Anda dalam Indonesia Business Forum. Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat datang Prof. Hendrawan Supratikno, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Selamat datang. Salam kebangsaan. Kemudian juga sudah hadir bersama kami Ibu Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Kadin. Selamat malam Mbak Yani. Selamat malam. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir ya? Mas Derajat Wibowo, ekonom senior dan juga tim ahli dari Menko Pangan. Selamat malam Mas Derajat. Baik, kemudian kita juga akan menghadirkan ya bagaimana dengan testimoni dari pengusaha dan juga dari mahasiswa pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Indonesia. Ada Mbak Stella dan juga Mas Bintang. Selamat malam. Selamat malam. Baik, sebelum kita akan menghadirkan dialognya untuk Anda, terlebih dahulu kami memberikan informasinya untuk Anda. Memasuki tahun 2025, ekonomi Indonesia diharapkan masih bisa tumbuh positif di kisaran 5%, meskipun dibayang-bayangi oleh ketidakpastian ekonomi global. Dua lembaga internasional yaitu Bank Dunia dan IMF memperkirakan ekonomi dunia masih bisa tumbuh meskipun tipis. Kondisi ini memberi tekanan pada kebijakan suku bunga ketat hingga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah. Di tengah kebijakan moneter ketat, masyarakat terutama para pekerja mendapat angin segar dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu kenaikan upah minimum provinsi tahun depan sebesar 6,5%. Bagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti. Pemerintahan Presiden Prabowo diperkirakan menghadapi tantangan besar tahun depan, terutama industri manufaktur yang mengalami penurunan. Menurut indeks manufaktur, bulan November masih di bawah 50 poin atau terjadi kontraksi. Kondisi ini bisa mempengaruhi penyerapan tenaga kerja hingga kinerja perekonomian. Mampukah ekonomi RI bertahan di atas 5%?
Kalau berbicara mengenai tahun baru, tentunya kita masing-masing punya resolusi dan juga bagaimana kaitannya dengan perekonomian bangsa. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana dengan testimoni dari salah satu pengusaha yang juga akan menceritakan bagaimana sih tahun 2024. Kan biasanya ada tuh yang evaluasinya seperti apa di tahun 2024. Kemudian ke depannya 2025 apa yang diinginkan. Kita langsung tanyakan kepada Mbak Stella. Mbak Stella, tahun 2024 apa saja yang menjadi catatan penting dari Mbak Stella selaku pengusaha? Ya, selamat malam. Tahun 2024 merupakan tahun perjuangan di dalam bisnis karena kita semua ketahui bahwa 2024 ini sudah selesai ya masa COVID, namun ini menjadi titik awal perjuangan dalam bisnis yang dalam hal ini saya geluti gitu. Dan saya percaya 2025 ada titik cerah, perekonomian Indonesia semakin baik di tahun yang akan datang. 2024 itu perjuangan apa yang Mbak Stella rasakan dan Mbak Stella usahanya apa bisa diinformasikan? Iya, saya kontraktor dan juga bisnis yang kedua saya ada di bidang jewelry. Sehingga kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sedang banyak mulai pembangunan sehingga di 2024 ini pembangunan yang sempat terhenti karena COVID ini mulai beranjak dimulai kembali naik kembali gitu, jadi mulai merangkak naik lagi seperti itu. Artinya di awal tahun 2024 agak sedikit tersendat, tapi di akhir tahun justru jauh lebih baik begitu ya? Iya, lebih baik. Oke. Dan kita percaya 2025 ada titik terang, semakin baik. Iya. Kalau kita berbicara mengenai upah untuk buruh, ini ada kabar baik ya, karena naik 6,5%. Kalau dari dunia usaha, Mbak Yani, bagaimana dampaknya terhadap dunia usaha sendiri dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah? Ya, terima kasih, selamat malam. Yang pertama gini, kenaikan buruh ya keniscayaan ya, karena memang kalau buruhnya nggak naik, kemudian daya belinya rendah. Daya beli aja 2024 sudah rendah. Nah, masalahnya sekarang buruhnya sudah naik, kita nggak mau neken buruh gitu. Karena memang itu kada di apalagi kalau pabrikan, pegawai gitu, itu bagian yang paling penting dari tenaga kerja kita, dari bagian produksi gitu. Nah, sementara bagi dunia usaha ini moodnya masih mood COVID. Kenapa saya bilang mood COVID? Ini waktu COVID teman-teman pengusaha yang pabrikan disuruh restructure. Oke, mereka restructure. Nah, yang mereka tidak pahami setelah restructure, kemudian mereka sekarang ini dapat orderan lagi dari luar. Begitu orderan, mestinya kan ada financing. Financing pembiayaan sesuai order. Ini enggak. Financingnya karena dia di restructure, invoice financing. Nah, duitnya dari mana? Banknya masih moodnya mood COVID, belum berubah gitu. Nah, ini juga, jadi kalau mau bikin kebijakan, ya menyeluruh. Lihat juga perbankan kebijakannya bagaimana gitu. Stimulusnya buat pengusaha apa? Nah, kalau listrik kan yang menikmati, mobil listrik kan yang menikmati menengah atas dan juga masih sedikit gitu loh. Nah, saya kira itu yang jadi persoalan. Ya, apa stimulus bagi pengusaha? Kalau ada berita baik ya untuk stimulus dari masyarakat, kita nanti akan jawab juga ya. Kita akan dengarkan dari Mas Derajat. Kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan dialog saya ingin ke Mas Derajat. Mas Derajat, akhirnya pemerintah memberikan stimulus ya untuk masyarakat ya. Tapi kalau tadi Mbak Yani kan bilang kan untuk stimulus bagi pengusaha apa? Nah, artinya stimulus yang diberikan saat ini sudah mencukupi semua sektor atau apa nih harus ditambah lagi atau bagaimana? Iya, saya rasa nanti akan sangat tergantung pada bagaimana pemerintah di tahun 2025 itu bisa mengenerate pendapatan-pendapatan dari yang di luar biasanya, yang bukan business as usual. Jadi tahun 2025 memang menjadi tahun yang penuh tantangan, Mbak Yani, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha. Dan Pak Menko saya, Menko Pangan, dalam membantu Presiden, beliau melakukan beberapa terobosan. Misalkan pupuk, Mbak Yani, itu
penyaluran pupuk itu ada 145 peraturan menteri yang terlibat. Jadi pupuk itu kalau petani Prof, kalau penyalur itu mau dapat dibayar, itu petaninya harus difoto, nunjukin KTP dan difoto baru dibayar oleh Kementerian Keuangan nanti. Ribetnya minta ampun. Nah itu oleh Pak Zul dibabat. Itu jadi kalau dulu ada 145 banyak sekali menteri yang terlibat, sekarang itu dibabat cukup Kementan langsung ke Pupuk Indonesia terus langsung pada penyalur, agen dan Gaboktan. Nah, ini adalah salah satu bentuk insentif yang bisa diberikan kepada dunia usaha, dalam hal ini adalah pelaku usaha rakyat yang di bidang pupuk, para petani, kemudian juga Pupuk Indonesia dalam hal ini. Itu adalah insentif deregulasi. Nah, deregulasi itu efeknya besar sekali. Memang secara uang nggak ada langsung, tetapi dengan regulasi dibabat, waktu jadi lebih hemat, uang jadi lebih hemat karena mereka nggak perlu nunggu-nunggu terlalu lama untuk pencairan dan sebagainya. Nah, saya rasa nanti pemerintah akan lebih banyak lagi memberikan insentif berupa deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor. Sambil di tahun 2025 Kementerian Keuangan akan menyisir sumber-sumber penerimaan baru ya. Jadi intinya memang ini tahun tantangan baik bagi pemerintah maupun bagi dunia usaha. Kalau sekarang diputuskan oleh Pak Menko Perekonomian dan juga Menteri Keuangan insentifnya seperti ini, saya rasa itu yang sudah maksimal saat ini ya. Tapi tentu tidak tertutup kemungkinan, ini bukan posisi dari pemerintah, ini pandangan saya pribadi bahwa itu tidak tertutup kemungkinan untuk dilihat kembali dan kita akan terus mengusahakan supaya bisa dilihat kembali. Tapi intinya begini, kita ini sudah banyak investasi yang masuk. Persoalan kita itu adalah ICOR yang tinggi. Nah, sehingga semua faktor yang menyebabkan ICOR yang tinggi itu harus kita kurangi, kita pangkas. Ya. Salah satu kuncinya produktivitas. Di dunia usaha ini sudah banyak tempat-tempat investasi-investasi yang produktivitasnya perlu ditingkatkan. Kalau di pangan saya bisa ngomong enak contohnya, gula misalkan. Rendemen dari 5 bisa kita naikkan ke 8. Nah, itu kita cari yang untuk menaikkan 8 supaya bisa masif, itu apa saja yang harus dilakukan oleh negara. Kemudian juga gabah dan sebagainya. Nah ini di produksi pangan. Nanti di industri mungkin yang masih menjadi masalah adalah tekstil. Karena kan di tekstil kan kita bersaing dengan negara-negara lain yang tingkat upahnya lebih rendah dari kita. Otomatis untuk mengkompensasi tingkat upah karena kita lebih tinggi, mau nggak mau kan produktivitas harus dinaikkan. Produktivitas di industri TPT dinaikkan, otomatis harus ada mesin. Nah, mesin ini apa yang bisa teknologi ya? Teknologi mesin ini apa? Apakah pembiayaan di perbankan? Kalau pembiayaan di perbankan, perbankan kan sumber dananya kebanyakan adalah dana jangka pendek. Bagaimana jangka panjang? Nah, itu mungkin perlu ada kebijakan yang komprehensif, baik di bidang perbankan, di bidang keuangan, di bidang industri. Ya itu mudah-mudahan nanti bisa dibuat supaya TPT bisa hidup lagi, Mbak. Baik. Kita ke Prof. Kalau Prof melihatnya bagaimana? Salah satunya memberikan paket stimulus ya. Artinya sudah cukup atau akan ada dampak-dampak lainnya yang juga dirasakan? Ya, jadi sebenarnya saya berharap di pemerintahan itu ada ekonom-ekonom yang seperti Pak Derajat Wibowo ini. Ya, karena sama harapan kita, Pak. Jadi mudah-mudahan Presiden Prabowo mendengar ini, karena begini, kita membutuhkan pemikir-pemikir yang jernih ya, dengan integritas yang tinggi. Tadi Pak Derajat, ini pandangan saya ya, yang belum tentu pandangan pemerintah, tetapi karena Pak Derajat di Menko Pangan, saya harap itu bisa diartikulasikan, dieksekusi di Kementerian Pangan. Ini sudah satu kontribusi yang besar. Jadi Mbak Stella dan yang lain-lain ini memang tahun 2025 ini tahun yang tadi disebut tahun perjuangan, tahun penuh tantangan, tahun penuh pergulatan. Ibarat kita naik kapal, ini kita berhadapan dengan angin haluan, bukan angin buritan. Kalau angin buritan kan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Tapi ini yang kita hadapi angin haluan. Bayangkan, upah minimum akan naik. Kemudian ada neoproteksionisme.
ekspor impor kita akan terganggu, ada disrupsi rantai pasok. Kemudian dalam target pembangunan di APBN 2025, nilai tukar petani targetnya 115. Itu artinya produk-produk pertanian kita juga harganya harus naik. Sebab kalau tidak petani hidupnya akan stres ya. Karena menjadi petani tidak lagi menguntungkan. Iya. Nah kondisi ini di tengah-tengah konstelasi geopolitik yang bergejolak seperti ini membuat angka-angka target di APBN 2025 ini berat sekali. Itu sebabnya saya selalu mengatakan kalau ditanya pertumbuhan ekonomi 2025 berapa? Saya mengatakan 5% plus minus 2. Jadi ini lebih aman, plus minus 2. Karena berat sekali. Itu sebabnya saya benar-benar mendukung gagasan supaya ada kreativitas, ya, mencari langkah-langkah terobosan seperti yang dilakukan oleh Pak Zul, ya, di Menko Pangan. Ini penting sekali. Karena kalau yang tadi business as usual, pakai istilah almarhum Pak Sudomo dulu, nenek saya juga bisa, ya kan? Jadi itu sebabnya kami mengharapkan sekali bahwa Pak Prabowo ini melahirkan ide dan langkah-langkah yang tepat, ya. Karena apalagi kalau targetnya 8-9%. Iya. Ya. Ini kalau kita ngomong jujur, jangan-jangan ini hanya ya retorika atau malah ada yang menggunakan istilah sekarang omonomics. Ekonomi omong-omong gitu ya. Ini nggak boleh seperti itu. Jadi kita dukung betul pemerintahan Pak Prabowo ini. Artinya kalau Prof melihatnya 8-9% agak sulit, tapi kalau hampir 5% bisa? Ya, itu sebabnya 5% plus minus 2. Plus minus 2. Jadi maksimal 5,2%, seperti asumsi APBN 2025. Kalau terpeleset, terpelenting 4,8%. Jadi berat sekali. Angin haluan yang kita hadapi tahun depan ini berat sekali. Berat sekali, Mas Derajat. 8-9% itu berat. Tadi kalau Prof bilangnya kan 5 plus 2 begitu ya. Iya, Bapak Presiden kita itu beliau tipe yang sangat suka challenge gitu. Jadi semakin berat challenge-nya berikut semakin semangat. Jadi ya memang tergantung pada tim beliau nanti bagaimana menerjemahkan apa yang beliau sampaikan untuk memperbaiki perekonomian kita, untuk meningkatkan sampai ke 8% hitungan saya, Prof. Herm, itu tahun 2025 kita harus tumbuh 5,9% supaya kita bisa dapat batu loncatan, Mbak Yani. Nah, proyeksi hampir itu, semua ekonom itu cuma 5,1. Enggak, ini maksudnya sulit dong artinya, Mas Derajat. Pak Derajat ini prakondisi. Simulasi, ya simulasinya ya. Nah, untuk itu ICOR itu yang sekarang 6,33 harus kita turunkan ya 5,33 atau 5,5. Atau kalau enggak kita harus ada tambahan APBN 300 triliun dari belanja yang sekarang 3.600. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi ya supaya bisa tercapai. Nah, itu bisa dikompensasi dengan itu tadi dengan insentif, market insentif ataupun dengan regulation insentif. Nah, bagaimana realnya? Ya ini tugas dari para pembantu Pak Prabowo untuk menerjemahkan apa yang sudah beliau sampaikan kan, misalkan beliau sangat concern terhadap kesejahteraan para pekerja kita. Para pekerja kita ini kelas menengah yang masif. Kalau mereka kesejahteraannya meningkat, otomatis kan daya beli akan naik. Persoalannya sekarang, teman-temannya Mbak Yani sanggup nggak bayar itu? Nah, supaya teman-temannya Mbak Yani sanggup bayar, nah itu kita harus ciptakan akuarium supaya teman-teman Mbak Yani ini sanggup bisa tumbuh. Ya, beberapa industri bisa tumbuh, telekomunikasi bisa. Kemudian industri kalau industri padat modal mungkin nggak isu ya, kenaikan pegawai ya. Tapi kalau industri padat karya, wah itu setengah mati. Ya, gitu. Baik, itu Ibu ditahan dulu ya, setengah mati ditahan. Kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan ya, kita elaborasi lebih dalam lagi ya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda. Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tidak baik-baik saja. Sejumlah industri, terutama padat karya seperti tekstil dan produk tekstil mengalami situasi gawat darurat. Hal ini terlihat dari banyaknya pabrik tekstil yang tutup ataupun melakukan relokasi pabrik. Menurut data Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia,
Dalam 2 tahun terakhir, 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. 34 diantaranya perusahaan tutup dan berhenti beroperasi. Sisanya melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja, perumahan karyawan, hingga relokasi. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja mengatakan, lesunya industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia akibat menurunnya daya beli global, geopolitik yang memanas, hingga membanjirnya produk Cina di dalam negeri. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. China overproduction diakibatkan oleh daya beli berbagai negara yang turun. Ya, kalau kita bersaing dengan produk upgrade, kita bisa bersaing. Kalau harus melawan dengan produk-produk sisa, pasti kita tidak bisa melawan. Jangan sampai Indonesia menjadi dumping heaven. Jadi produk-produk yang tidak terjual atau stock lot yang di berbagai negara dibuang ke Indonesia. Hal senada disampaikan Ketua Umum Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman. Sebulan 2 bulan mungkin mesin-mesin yang atau kami yang 70% ini udah mati. Mau seperti apa pengangguran? Mohon maaf pimpinan, kenapa sekarang terjadi kepada tekstil pimpinan? Terpengaruh dikarenakan kami udah mati dari COVID. Jadi kami para pelaku UMKM, khususnya mungkin yang di Jawa Barat itu udah collab, barulah terdampak sekarang kepada tekstil. Mohon untuk pengajian silakan, tapi tindakan untuk melindungi kami harus segera pimpinan, dikarenakan kami ini padat karya. Terima kasih. Saat ini ratusan ribu buruh di industri kecil menengah sektor tekstil dan produk tekstil kehilangan pekerjaan. Maraknya impor tekstil ilegal membuat pelaku usaha kecil sulit bersaing. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga terang-terangan mengatakan bahwa banjir penyelundupan produk impor ke Indonesia didominasi oleh produk tekstil. Hal ini meresahkan masyarakat dan mengancam puluhan pabrik tekstil hingga pelaku UMKM. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sejak awal Januari hingga Desember 2024, lebih dari 80.000 orang terkena PHK. Lalu bagaimana nasibnya di tahun 2025? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Business Forum. Sebelum kita kembali mendengarkan keluh kesah yang lebih dalam lagi, kita hadirkan dulu testimoni dari Mas Bintang. Mas Bintang, apa yang dirasakan dalam tahun 2024? Apa yang dirasakan? Tadi kan dikatakan juga tahun yang berat kalau dari Mbak Stella. Kalau dari Mas Bintang? Iya, kalau kita bicara tahun 2024 ini, saya merasakan memang selaku mahasiswa dan juga selaku karyawan juga, merasakan sangat berat, terkhususnya dalam khususnya mahasiswa ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang perlu alokasikan gitu, yang dimana kita tahu perlu membayar uang kuliah gitu dan kebutuhan kuliah lainnya, transportasi. Nah itu yang menurut saya juga cukup lumayan berat dengan di tahun 2024 ini. Biaya hidup meningkat juga? Benar, pasti. Biaya hidup juga cukup sangat signifikan. Kalau saya melihat di zaman saya S1 ya, itu tahun 2014 sangat jauh sekali gitu. Dengan kondisi tahun 2024, 10 tahun aja itu udah lumayan cukup terasa ya? Bu. Cukup terasa perbedaannya gitu. Mas Bintang bekerja di mana? Kalau saya bekerja di perusahaan PMA, perusahaan asing dari Jerman. Kebetulan punya perwakilan di Indonesia. Saya juga paham skema bisnisnya kita, melihat saya juga selaku importir, selaku perusahaan. Di akhir tahun ini kita tahu saya selaku dari perwakilan perusahaan juga melihat banyak vendor ataupun banyak perusahaan yang sudah memulai antisipasi untuk jangka di tahun depan nanti gitu. Jadi sekarang udah mulai bersiap-siap sih. Artinya berhemat, tidak belanja gitu ya. Meminimalisir pembelian gitu. Bahkan akan berdampak sekali dengan karyawan pada perusahaan itu. Terkhusus pada upahnya karyawan gitu. Artinya akan ada penurunan nih daya beli ya. Sebelum kita Mas Derajat, Mbak Yani dulu tadi dilanjutkan tadi. Enggak, fakta di lapangan. Artinya gini, ini ya... Yang saya lihat nih, saya punya banyak teman komunitas yang perusahaan multinasional ya, seperti tempatnya Mas Bintang. Mas Bintang ya. Nah mereka ngelihat gini, mereka mulai pasang kuda-kuda dalam artian gini,
daya beli di Indonesia itu dilihat nggak naik gitu. Sementara kosnya tinggi. Ngapain saya tinggal di Indonesia? Saya cabut aja, pindah kemana? Vietnam, Malaysia, Bangkok, yang memang pertumbuhannya jelas. Pak Prabowo tuh ngomongnya bagus banget, berapi-api. Tapi saya ngelihat ya, penterjemahan dari menterinya nggak pinter gitu menerjemahkannya dengan baik gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Kalau misalnya tadi efeknya, ini banyak yang sudah mulai ngitung akan relokasi gitu loh. Akan relokasi tempat dari perusahaan asing. Kemudian perusahaan-perusahaan lokal, kalau daya belinya rendah, kemudian kosnya tinggi, apa? Paling gampang ngurangin pegawai. Pengangguran lagi tinggi ya? Dong. Gitu. Pengangguran tinggi, tanggung jawab negara lagi. Akhirnya maksudnya mau mendapatkan penghasilan, nanti tambah lagi stimulusnya di orang-orang yang pengangguran tersebut. Salah kan? Nggak berani jawab kan? kita dengarkan Mas Derajat, silakan dijawab langsung. Silakan. Ini saya beberapa kali di ABF dikerjain Mbak Yani terus. Tapi gini, saya kembali ke yang tadi ya, industri padat karya. Itu memang PR besar ya, Prof. Mbak Yani, Mbak Saira. Jadi PR besar kita bagaimana industri padat karya ini bisa kita revitalisasi ya. Yang jelas banyak menyerap tenaga kerja itu TPT. Ya, tapi jangan lupa tenaga kerja kita kebanyakan tuh level pendidikannya kan SD. Yang paling bisa menyerap industri padat karya. Ya, betul, kalau betul. kita mau naikkan lagi skillnya yang lebih tinggi, padat modal jadinya. Mbak Saira, saya tuh di grup WhatsApp sering diomelin suaminya Mbak Yani, di sini diomelin Mbak Yani. Jadi gini, jadi memang sepakat dengan yang disampaikan Mbak Yani ya, jadi bahwa industri padat karya ini untuk TPT itu memang solusinya hanya satu, produktivitas. Produktivitas solusinya ya satu, mesin. Ya, mesin hambatannya satu, pembiayaan. Nah, pembiayaan itu urusan perbankan. Dan bank melihat TPT itu sunset industry. Nah, ini padahal bisa salah. Betul. Misalnya kayak Cina dan Itali yang dulunya kan bisa berubah. Ada klasifikasi yang masuk di high end, ada juga yang di low end. Tinggal tembus pasarnya, pasar non tradisional market. Misalnya ambil pasar Afrika. Nah, untuk tembus pasar Afrika yang minta standar kualitasnya rendah, itu bisa dikerjakan oleh kita. Ini jadi itu pendekatan komprehensif. Ada lagi insentif ekspor, kemudian bunganya direndahkan lagi. Kita tuh nggak ada, semua pukul rata. Ya, betul. Jadi itu kita perlu pendekatan yang komprehensif untuk industri TPT, Mbak. Jangan lupa kita punya kekuatan, itu kita produsen rayon yang cukup besar loh. Rayon itu salah satu bahan yang bisa jatuh. Kalau ini bukan rayon ya, kalau yang anunya jatuh tuh rayon ya. Nah, itu kita punya itu. Nah, itu bisa jadi kekuatan, tinggal bagaimana perbankan, aturan OJK, aturan BI kita bisa sinkronkan supaya TPT nggak masuk sunset. TPT bisa kita biayai lagi, mereka bisa hidup, dan sebenarnya sudah ada cikal bakalnya untuk itu. Tinggal nanti Pak Menteri Perindustrian, Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, tapi habis di Uber KPK kemarin ya, OJK ya, kita duduk untuk kita buatkan skema insentif yang aman bagi perbankan, di mana perbankan bisa memperoleh sumber pembiayaan yang lebih jangka panjang, karena sekarang sumber pembiayaannya terutama dari DPK itu kebanyakan deposito 3 bulan. Nah, bagaimana ini bisa kita atur, dan saya melihat ruang untuk insentif regulasi itu besar. Ini salah satu contoh insentif regulasi. Jadi pemerintah karena berbagai keterbatasan mungkin tidak bisa memberikan insentif terlalu besar untuk yang pajak dan lainnya, tapi insentif regulasi, karena insentif regulasi itu efeknya ke keuangan perusahaan itu gede. Betul ya, jadi asesmen atau diagnosis yang tepat itu setengah dari solusi kebijakan. Seperti contohnya kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 6% misalnya, ya, maka
ekspansi kredit perbankan harus minimal 3 kali dari itu. Misalnya 6 kali 3 18%. Tapi kan kita semua tahu ekspansi kredit hanya 10-11%. Kalau kita ingin pertumbuhan tinggi, kita harus menjadi lahan investasi yang baik. Misalnya relokasi industri dari Tiongkok karena perang dagang nanti kita antisipasi dengan Trump, maka perusahaan-perusahaan Tiongkok yang akan datang ke Indonesia betul-betul diberi semua fasilitas yang dimungkinkan oleh kita, ya. Sehingga, relokasi industri, kalau syukur-syukur kalau mau pita defisit APBN pitanya diperlebar sedikit, sehingga ekonomi bisa ekspansif, bisa 6%. Tetapi kalau sekarang kondisinya kontraktif, mengkerut, maka 5% pun itu sebenarnya sudah satu capaian yang bagus. Itu sebabnya karena ini APBN pertama era Pak Prabowo, nanti kalau pertumbuhannya tidak tinggi-tinggi gitu, jangan terlalu di-blame begitu ya. Jadi saya ini sudah memberi catatan. Jadi kita lanjutkan dialog. Kalau berbicara mengenai 2024, tadi disampaikan Mbak Stella dan juga Mas Bintang, cukup berat. Lalu bagaimana dengan ekspektasi di tahun 2025? Apa saja harapan ke depannya? Kita tanyakan kepada Mbak Stella dan juga Mas Bintang. Mbak Stella terlebih dahulu. Iya, seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau menurut saya pengusaha yang optimis ya. Jadi 2025 diharapkan itu bisa menjadi pemasukan buat APBN, sehingga saya sih berharap bisa disalurkan dengan tepat ke masyarakat yang memang membutuhkan, sehingga perekonomian tetap bisa bergerak dan bisa berjalan dengan baik. Ada tidak sih fokus-fokus utama Mbak Stella dalam dunia usaha yang Mbak Stella embani? Fokus-fokus utama? Fokus utama saya tadi juga sempat disampaikan bahwa upah akan naik dan itu sudah mulai terasa, Bu Yani, sudah mulai terasa dari beberapa bulan ini. Jadi memang upah buruh itu memang sudah naik, tidak bisa disamakan, dan 2025 kita akan fokus juga untuk pastinya meningkatkan upah. Itu yang pertama, seperti itu. Dari Mas Bintang? Iya, dari saya sih pandangannya, saya jujur sangat mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo saat ini untuk di tahun 2025. Pemerintah mengatakan stimulus dengan bantuan 2.200 watt ya kepada pelanggan listrik di 2 bulan pertama, kemudian PPh tadi terkait untuk UMKM yang hanya 7 tahun doang. Itu stimulus-stimulus itu yang saya rasa di tahun 2025 nanti itu adalah kebijakan yang temporer. Jadi diharapkan seperti yang Prof sampaikan tadi, jangan hanya Omonomics gitu ya Prof ya. Nah, ini istilah baru nih yang saya dapat hari ini. Jadi semoga di 2025 nanti ekonomi kita akan semakin lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Kita juga dengarkan dari Mbak Yani. Mbak Yani, apa yang diharapkan dari 2025 agar Indonesia nih ekonominya jauh lebih baik lagi? Kita simpan dulu, nanti Mas Derajat yang terakhir aja. Silakan. Gitu. Yang jelas saya masih berharap tentunya paket tolong dipikirkan bukan hanya tadi stimulus-stimulus yang sifatnya temporer 2 bulan. Tapi stimulus untuk perusahaan itu apa? Kebijakan apa yang diberikan misalnya untuk industri padat modal. Kemudian jangan lupa juga pemerintah itu kalau memang industri mau ditingkatkan, belanjalah produk-produk yang diproduksi oleh produk-produk dalam negeri. Jangan impor. Ini masih ada pemerintahnya senang impor gitu loh. Pinjam uang dari World Bank, pengadaan barangnya di luar negeri gitu. Jadi nggak sinkron juga gitu. Nah, orientasinya saya senang Pak Prabowo itu semangat sekali, semangat kemandirian ekonomi luar biasa. Nah, tolong diimbangi dengan kebijakan-kebijakan real dan konkret gitu. Bukan hanya untuk daya beli masyarakat, tapi juga untuk pengusahanya supaya bisa bertahan gitu. Kalau enggak kan nggak bertahan juga gitu. Jadi dua-duanya nih, yang belinya juga, tapi yang memproduksi juga perlu difikirkan. Mulai dari kebijakan perbankannya, kemudian peraturan-peraturannya yang sekarang masih semrawut, jadi yang namanya pendaftaran satu pintu masih juga belum kejadian kan gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau dari Prof, apa yang menjadi catatan agar ekonomi Indonesia jauh lebih baik lagi tahun depan? Iya, jadi kenaikan ini kan tadi akan menyulut inflasi.
ada yang menduga inflasi tahun depan ini 4-5%. Itu sebabnya, dan ada 2 event yang penting sekali. Yang pertama Nataru dalam waktu dekat ini dan Lebaran. Itu sebabnya pengendalian inflasi ini menjadi sesuatu yang sangat vital. Inflation is public enemy number 1. Karena inflasi itu menggerogoti daya beli. Ya, kalau daya beli kita sudah mepet seperti sudah mengencangkan ikat pinggang sampai pinggangnya hampir lepas, ya. Kemudian inflasi masih tidak terkendali, itu berbahaya sekali. Itu sebabnya Pak Derajat tolong TPID, tim pengendalian inflasi daerah, dalam koordinasi dengan lembaga dan instansi yang terkait harus dimaksimalkan peranannya. Bank Indonesia yang di wilayah-wilayah kerja itu, OJK di wilayah-wilayah kerja itu juga harus dimaksimalkan, ya. Agar apa? Agar pengendalian inflasi ini bisa efektif. Itu penting sekali. Baik. Kalau dari Mas Derajat, bagaimana nih langkah pemerintah seharusnya diambil agar ekonomi Indonesia di tahun 2025 jauh lebih baik lagi? Iya, tahun 2024 ini kan berbagai program Pak Prabowo belum dijalankan dari APBN kan, APBN-nya kan baru 2025. Ya, jadi yang disampaikan Mbak Stella itu tepat sekali. Kita berharap ada stimulus fiskal dalam arti spending untuk konstruksi. Ya, makanya Mbak Stella optimis karena kontraktor kan ya Mbak ya. Jadi ya itu. Kemudian ada winners lagi, itu adalah MBG, makan bergizi gratis. Itu uangnya akan berputar di ekonomi rakyat. Itu juga akan menjadi salah satu stimulus pertumbuhan. Kemudian yang belum banyak dibahas itu perumahan. Kita kan punya target rumah 3 juta. Tapi Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat menyadari tidak mungkin semuanya itu negara, itu harus swasta. Jadi negara itu malah hitungan dari teman di media lain, itu negara swasta itu 86% peranannya. Teman lain ini bukan hitungan saya ya. Jadi memang swasta akan peranannya besar. Nah rumah itu efek multipliernya tinggi. Nah jadi pembangunan bukan, pembangunan ada yang dari negara, ada yang dari swasta, itu nanti akan bisa menjadi pemicu pertumbuhan. Kemudian juga peningkatan produksi pangan, ya itu juga sebagai sumber dari pertumbuhan. Yang saya sudah lihat sendiri itu gula, saya sudah datang sendiri ikut nanam, dan memang dari dalam skala kecil itu produktivitasnya naik Mbak Yani. Tapi memang untuk direplikasi ke yang besar tentu ada PR. Jadi intinya ada beberapa sumber-sumber pertumbuhan yang saya berharap bisa mengompensasi efek dari kenaikan upah buruh, PPN dan sebagainya. Itu insentif regulasi yang akan diberikan oleh Terima kasih Mas Derajat, Mbak Yani, terima kasih Prof, terima kasih, dan juga terima kasih Mbak Stella dan Mas Bintang. Kita sama-sama punya harapan besar 2025 perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.